saya Adinda Permata dari kelas 3A Prodi Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari kimia dasar, yaitu materi tentang elektrokimia. Nah, saya juga akan menjelaskan beberapa atau salah satu contoh dari materi tersebut. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana itu, yuk simak video selanjutnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu pembahasan materi mengenai elektrokimia. Nah, di sini saya memiliki pengertian dari elektrokimia. Elektrokimia merupakan cabang ilmu kimia yang membahas hubungan reaksi redoks dengan energi listrik. Keduanya berlangsung dalam sebuah alat yang disebut sel elektrokimia. Sel elektrokimia terbagi menjadi dua jenis, yaitu sel volta atau yang biasa disebut dengan sel galvani dan sel elektrolisis. Sel volta mengubah energi kimia menjadi energi listrik, sedangkan sel elektrolisis mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Atau dapat disimpulkan dan secara singkatnya, yaitu elektrokimia merupakan hubungan antara reaksi kimia dan energi listrik. Nah, di sini saya memiliki sebuah tabel mengenai perbedaan dan persamaan dari sel volta dan sel elektrolisis. Nah, perbedaan dari sel volta dan sel elektrolisis yang pertama yaitu energi kimia diubah menjadi energi listrik, sedangkan di sel elektrolisis yaitu energi listrik diubah menjadi energi kimia atau yang biasa disebut dengan reaksi redoks. Dan yang kedua yaitu katoda dan anoda di sel volta, yaitu memiliki elektroda yang positif dan elektroda yang negatif. Sedangkan di sel elektrolisis, katoda dan anodanya memiliki elektroda yang negatif dan elektroda yang positif, atau dapat disingkat dengan KPAN atau katoda positif dan anoda negatif, dan yang di elektrolisis yaitu KNAP yaitu katoda negatif dan anoda positif. Dan persamaannya yaitu di katoda yaitu tempat terjadinya reaksi reduksi, sedangkan di anoda yaitu tempat terjadinya reaksi oksidasi, atau dapat kita singkat secara sistematis yaitu dengan KREDANOX yaitu katoda reduksi dan anoda oksidasi. Nah, tapi di sini saya hanya akan membahas mengenai sel yang kedua yaitu sel elektrolisis, dan saya memiliki pengertiannya yaitu dalam elektrokimia baik sel volta maupun sel elektrolisis terdapat hubungan yang kuantitatif antara jumlah zat yang bereaksi dan muatan listrik yang terlibat dalam reaksi redoks. Kaitan ini merupakan prinsip dasar dari hukum Faraday. Aliran listrik tiada lain yaitu elektron. Oleh karena itu, muatan listrik yang terlibat dalam sel elektrokimia dapat ditentukan berdasarkan muatan elektron yang terlibat dalam reaksi redoks pada sel elektrokimia. Nah, maka dari itu saya yang pertama akan membahas mengenai reaksinya dipengaruhi oleh elektroda dan elektrolit. Di elektroda yang pertama adalah elektroda aktif, yang contohnya yaitu Cu, Ag, dan Ni. Dan yang kedua yaitu inert, contohnya seperti PT atau platina, C, dan Au. Di elektrolit dipengaruhi yang pertama oleh leburan atau lelehan atau cairan, dan yang kedua oleh larutan. Kemudian yang selanjutnya yaitu saya memiliki aspek kuantitatif dari elektrolisis. Di sini terdapat hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Nah, bunyi dari hukum Faraday 1 yaitu massa zat yang dihasilkan pada elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang dialirkan. Ya, sedangkan rumus dari hukum Faraday 1 ini yaitu dirumuskan dengan Q sama dengan I kali T, yaitu I-nya adalah arus dan T-nya adalah waktu, dan bisa diuraikan menjadi M sama dengan E dikali I dikali T per 96.500 dengan melibatkan sebuah massa zat yang dapat disimbolkan dengan huruf M yang dihasilkan pada satuan gram, serta berat ekuivalen zat yang bersangkutan yaitu dapat disimbolkan dengan huruf E. Dan yang kedua yaitu bunyi hukum Faraday 2, yaitu dengan massa zat-zat yang dihasilkan oleh muatan listrik yang sama sebanding dengan berat ekuivalen dari zat-zat tersebut. Dan rumus hukum Faraday 2 yaitu W1 banding W2 sama dengan E1 banding E2, dengan keterangannya yaitu W1 banding W2 adalah berat endapan zat 1 berbanding berat zat endapan 2 yang dirumuskan melalui satuan gram. Dan E1 banding E2 yaitu berat ekuivalen zat 1 berbanding berat ekuivalen zat 2, atau dapat dirumuskan dengan AR atau MR dari sebuah suatu zat tersebut per muatan kation. Nah, di sini yang pertama saya memiliki contoh soal dengan soal yaitu pada sebuah proses elektrolisis larutan tembaga CuSO4 dialiri dengan arus
listrik sebesar 10 ampere selama waktu 965 detik. Jika berat ekuivalen logam tembaga yaitu 63,5 dan berat ekuivalen gas oksigen yaitu 16, hitunglah besaran massa tembaga yang diendapkan pada katoda tersebut. Ya, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di sini kita dapat menggunakan rumus dari Faraday 1, yaitu dengan Q sama dengan I dikali T yang bisa diuraikan menjadi M sama dengan E dikali I dikali T plus 96.500 maksudnya. Dan diketahui di sini yaitu E dari air atau valensi tembaganya itu 63,5, arusnya itu 10 ampere dan waktunya itu 965 detik. Langsung saja ke penyelesaiannya, yaitu menggunakan rumus massa dari tembaga sama dengan E dikali I dikali T per 96.500. Nah, karena semuanya telah diketahui, maka langsung saja kita masukkan ke dalam rumus tersebut, yaitu 63,5 dikali 10 dikali 965 per 96.500. Nah, menghasilkan 31,25 dikali 0,1. 31,25 ini dihasilkan dari 63,5 dibagi dari bilox dari CO yaitu 2 yang menghasilkan 31,25 dan dikali 0,5 dari 10 dikali 965 plus 96.500 dan menghasilkan jika dikalikan yaitu 3,125 gram. Maka massa tembaga yang diendapkan pada katoda saat proses elektrolisis berlangsung yaitu 3,125 gram. Nah, kemudian saya memiliki contoh soal yang kedua, yaitu dalam soal pada elektrolisis larutan NiSO4 selama 45 menit menghasilkan endapan Ni sebanyak 9,75 gram. Berapa gram Ag yang dihasilkan jika arus dalam waktu yang sama dialirkan pada elektrolisis larutan AgNO3? Dan AR dari Ni dan Ag-nya telah diketahui. Langsung saja ke pembahasannya, yaitu diketahui yang pertama massa dari Ni yaitu 9,75 gram dan E dari Ni yaitu 58,5 dibagi 2 yaitu sama dengan 29,25. 2 dari mana? Yaitu dari bilox dari Ni-nya. Dan Ag adalah 108 per 1 dari mana? Dari bilox Ag-nya, yaitu menghasilkan 108. Langsung saja ke penyelesaiannya, dan yang ditanyakan yaitu adalah massa Ag. Di sini kita bisa menggunakan rumus dari Faraday 2, yaitu Mni dibagi Mag sama dengan Eni dibagi Eag, yaitu karena telah diketahui Mni-nya kita masukkan saja 9,75 dibagi Mag, karena Mag-nya belum diketahui maka tulis kembali sama dengan yaitu Eni-nya yang 29,25 dan Eag-nya yaitu 108. Langsung saja kita operasikan dengan massa Ag sama dengan 9,75 dikali 108 dan dibagi 29,25 menghasilkan 36 gram. Maka Ag yang dihasilkan jika arus dalam waktu yang sama dialirkan pada elektrolisis larutan AgNO3 sebesar 36 gram. Maka ini sangat mudah sekali untuk dikerjakan dan dipahami. Semoga pembahasannya dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video ini hingga akhir, dan see you next video. Sampai jumpa semuanya. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why?